adik-adik, apa kabar semuanya? Ya, kami berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat. Senang bisa bertemu adik-adik walaupun hanya lewat media online. Nah, hari ini Kakak Nayu akan memimpin adik-adik dalam ibadah sekolah minggu untuk tanggal 15 November 2020. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai dengan ibadah online, Kakak Nayu mau informasikan bahwa dalam ibadah online ini kita juga akan memperingati Hari HUT Anak Gemit. Untuk itu, adik-adik duduk yang sopan, siapkan Alkitab, dan mari kita mulai beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebagai pujian pembuka kita, karena jemput adik-adik bangkit berdiri dan kita lakukan pujian Sungai Sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Seminggu lamanya Tuhan memberkati kami belajar, kami bermain, kami bertemu dengan teman-teman kami, dan pada hari ini Tuhan menyiapkan kami waktu untuk kami boleh ada dalam ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus kiranya memberkati agar ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan seturut dari kehendak Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan lakukan pujian yang kedua. Pujiannya adalah pujian Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh salah satu teman kita, Aldo. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Mari kita siap hati dan bertemu Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan membaca firman-Mu. Berikanlah kekuatan Roh-Mu kepada kami, agar kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh firman-Mu.
berikan kesehatan kepada kami saat membacanya. Semoga kami dapat mengerti apa yang diajarkan. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lintasan kisah sejarah anak gemit. Nah adik-adik, pada tanggal 17 November tahun 2000 merupakan hari yang penting dan bersejarah bagi Gemit di bidang pelayanan anak dan remaja. Mengapa? Karena pada tanggal 17 November ditetapkan sebagai Hari Anak Gemit dan akan dirayakan setiap tahunnya sebagai peringatan Hari Anak Gemit. Nah adik-adik, alasan terbentuknya Hari Anak Gemit adalah Gereja Gemit mengaku bahwa anak-anak juga memiliki hak yang sama dengan jemaat dewasa lainnya. Selanjutnya, dengan terbentuknya Hari Anak Gemit, diharapkan anak-anak PAR dapat menyadari dirinya sebagai citra gambar Kristus yang memiliki peran dan fungsi untuk memuliakan Tuhan melalui pelayanan yang dilakukan. Dan anak-anak PAR juga memiliki kewajiban atau hak untuk melayani bersama di gereja dengan jemaat dewasa lainnya. Yang terakhir, dengan terbentuknya Hari Anak Gemit diharapkan anak-anak PAR dapat bertumbuh dalam satu persekutuan yang saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Nah adik-adik, karena hari ini kita merayakan Hari Anak Gemit, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan tema Anak Gemit Citra Kristus. Subtemanya, peran sebagai anak gemit dalam menjaga dan melestarikan lingkungan pada masa pandemi COVID-19. Tuhan menciptakan bumi yang kita tinggali ini dengan sangat indah. Lihatlah segala sesuatu di sekitar kita yang sangat indah. Ayo lihat apa yang Tuhan ciptakan mula-mula. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada hari pertama, Tuhan menciptakan terang, sehingga ada waktu siang dan waktu malam. Pada hari yang kedua, Tuhan menciptakan langit. Darat, laut, pohon, dan tanaman diciptakan pada hari yang ketiga. Tuhan menciptakan matahari di siang hari dan bulan, bintang di malam hari pada hari yang keempat. Pada hari yang kelima, Tuhan menciptakan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Bertambah banyaklah dan penuhilah laut dan terbanglah ke langit. Sesudah menyelesaikan pekerjaannya pada hari yang kelima dan melihat bahwa semuanya amat sangat indah, Tuhan menciptakan binatang-binatang pada hari yang keenam. Tetapi, Tuhan belum selesai. Aku akan menciptakan satu lagi sebelum hari ini berakhir, sesuatu yang amat sangat spesial dari yang lain. Mari kita ciptakan manusia yang segambar dengan kita. Kemudian Tuhan menciptakan manusia. Halo, ini saya, Adam. Dan supaya manusia itu tidak sendirian dan kesepian, Tuhan memberinya seorang penolong. Tuhan menciptakan seorang perempuan. Hai, saya Hawa. Saya istrinya Adam. Dan Tuhan memberkati mereka. Nah adik-adik, manusia adalah citra Kristus. Apa itu citra Kristus? Citra Kristus berarti serupa dan segambar dengan Kristus. Manusia diciptakan berbeda dengan ciptaan Allah yang lainnya. Manusia diberikan akal untuk dapat berpikir, sehingga derajatnya manusia lebih tinggi daripada ciptaan Allah yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia berharga di mata Allah. Nah adik-adik, menjadi citra Kristus atau gambar dan rupa Allah berarti hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus seperti Kristus. Oleh sebab itu, kita harus selalu dekat dan bergaul dengan Kristus. Bagaimana caranya? Kita harus rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, dan rajin berdoa. Nah adik-adik, setelah Tuhan menciptakan manusia,
Tuhan memberikan manusia tanggung jawab. Kira-kira tanggung jawabnya apa ya? Beranak cuculah dan berkuasalah atas semua ciptaanku. Peliharalah semua ikan di laut, semua burung di udara, semua binatang, dan semua yang hidup di bumi. Baik Tuhan, kami akan mengurus semua ciptaanmu dengan baik. Aku memberimu semua tanaman dan semua pohon yang berbiji untuk kamu makan, supaya kamu tidak kelaparan. Yeay! Terima kasih Tuhan, dan aku memberikan semua tanaman hijau untuk semua burung dan semua binatang untuk dimakan. Aku akan memberikan makan untuk semuanya. Aku juga. Adam dan Hawa sangat senang. Mereka bersemangat sekali untuk mengurus semua yang diciptakan Tuhan. Hari yang keenam, penciptaan sudah selesai dan Tuhan melihat bahwa semuanya amat sangat indah. Tuhan beristirahat pada hari yang ketujuh. Allah memberikan perintah kepada manusia melalui firman-Nya untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya, manusia diberikan tanggung jawab untuk dapat menjaga, merawat, dan melestarikan ciptaan Allah yang lainnya. Nah, adik-adik, sebagai anak pargemit juga kita diberikan tanggung jawab itu untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Jika lingkungan kita bersih, jauh dari sampah, maka kita bisa menikmati udara yang segar, kita bisa hidup sehat, dan kita dijauhkan dari penyakit. Namun sebaliknya adik-adik, jika kita hidup di lingkungan yang tidak sehat, kotor, dan banyak sampahnya, maka kita tidak bisa menikmati udara yang segar dan kita akan lebih mudah sakit. Nah adik-adik, sekarang negara kita sedang dilanda dengan ancaman virus corona. Hal ini membuat kita merasa khawatir dan takut. Kita juga menjadi terbatas dalam melakukan aktivitas di luar rumah. Untuk mencegah agar kita tidak terkena virus corona, kita harus menjaga kebersihan diri kita dan juga kebersihan lingkungan kita. Bagaimana caranya? Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, kita juga bisa menanam pohon atau bunga di halaman rumah agar udaranya tetap sehat dan segar. Selain itu, kita juga harus menghemat penggunaan energi di rumah. Contohnya, kita harus mematikan lampu pada waktu pagi hari atau pada saat kita tidak menggunakannya untuk melakukan aktivitas di rumah. Nah, karena sekarang kita sedang dilanda ancaman virus corona, kita juga bisa melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar area rumah kita agar kita terhindar dari ancaman virus corona. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan di hari ini. Semoga dapat mengingatkan adik-adik akan jati diri sebagai citra Kristus atau gambar dan rupa Kristus, serta dapat memampukan adik-adik untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan ciptaan Tuhan. Salam semua anak-anak Gemit Gunung Salmon Labuan Bajo. Kita ada dalam perayaan Hari Anak Gemit ke-20 di bawah tema Anak Gemit Cinta Kristus dan subtema Aku Berharga di Mata Tuhan. Kita patut bersyukur untuk berkat Tuhan bagi anak dan remaja Gemit sejauh ini, secara khusus bagi anak dan remaja Gemit Gunung Salmon Labuan Bajo. Harapan event kalian anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Karena itu kalian harus menjadi yang terbaik bagi dirimu, keluargamu, gerejamu, dan terlebih bagi Tuhan Yesus, sahabatmu. Hormati orang tuamu, kasihi sesama, dan takutlah akan Tuhan. Selamat bersukacita. Shalom.
Halo adik-adik, Kak Nova mengucapkan selamat Hari Anak Gemit yang ke-20. Semoga di Hari Anak Gemit ini anak-anak semakin diberkati oleh Tuhan. Dan mari kita menjaga lingkungan kita supaya lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Semangat! Kami mengucapkan selamat Hari Anak Gemit yang ke-20. Tetaplah menjadi anak gemit citra Kristus yang berharga di mata Tuhan. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Anak gemit, jaya selalu! Halo semuanya, selamat merayakan Hari Anak Gemit yang ke-20. Semoga anak-anak semua dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut terhadap Tuhan, taat terhadap orang tua, guru, sayang kepada sesama, dan terlebih dan terutama kepada Tuhan sebagai pencipta kita. God bless you and we love you. Bye-bye. Nah adik-adik, kita telah memberikan pujian kepada Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan bersyukur kita kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik menyiapkan persembahan di tangan kanan, dan kita akan memberikan persembahan dengan melakukan pujian bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, sekarang kita akan bersyafat kepada Tuhan. Untuk itu, Kakak Nayu akan memimpin kita dalam doa, tetapi Kakak Nayu juga minta adik-adik untuk berdoa masing-masing secara pribadi. Nah, dalam doa-doa itu adik-adik bisa mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan adik-adik, seperti cita-cita, kehidupan setiap hari dalam belajar, dan mendoakan juga orang tua. Satu lagi yang penting bahwa hari ini kita juga akan merayakan hari ulang tahun Gemit. Kita akan berdoa bersama-sama kiranya Tuhan memberkati kita sebagai anak-anak Gemit untuk terus menunjukkan citra Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak yang setia, Tuhan pencipta dan pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur juga untuk orang tua, untuk kakak, untuk adik, dan keluarga yang masih hidup bersama-sama dengan kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur untuk bumi, untuk segala isinya yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami manfaatkan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih, setia dan pemeliharaan Tuhan selain kami berdoa, mengucap syukur, dan memuji kebesaran nama-Mu. Saat ini Bapa, kami bersyukur bersama-sama dengan teman-teman sekolah minggu kami, dengan guru-guru kami, meskipun kami bertemu melalui media online, tetapi terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan kami waktu, Tuhan memberikan kami kesempatan. Kami sudah memuji, kami sudah memberikan persembahan, kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati itu semua. Amin. Nah adik-adik, kita telah sampai di penghujung ibadah kita di minggu ini, dan Kakak Nayu minta adik-adik untuk segera mengumpulkan foto-foto kegiatan adik-adik mencintai lingkungan di sekitar adik-adik. Foto-foto ini dikirimkan melalui pesan WhatsApp kepada kakak-kakak guru sekolah minggu.
Nah adik-adik, sebagai pujian penutup di sekolah minggu online hari ini, kita akan melakukan bersama-sama pujian Mars Anak Gemit. Untuk itu Kakak Nai jemput adik-adik bangkit berdiri, dan lagu ini kita akan nyanyikan bersama-sama adik Moritz dan Nona Tisha. Mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita di minggu hari ini, maka marilah kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah membimbing kami dari awal sekolah minggu kami sampai dengan berakhirnya. Kami mohon penyertaan dan kasih setia Tuhan terus melingkupi kehidupan kami, mulai dari hari ini terus kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.